saya yang jelek sekali karena dia sudah tua, tapi jeleknya wajahnya karena tua itu diselamatkan oleh rambutnya yang masih bagus karena keriting. Tapi setiap kali dia berkaca, aduh jelek betul wajahku. Pada suatu hari dia umroh dan dia telat umrohnya. Sudah tua baru umroh. Begitu dia umroh, dia setengah mati dia karena sudah tua, dia terdesak-desak sana kemari, jadi tawaf itu setengah mati. Apalagi sa'i pulang balik adalah yang jalan ngincik itu yang lari-lari kecil itu di antara dua garis itu ya. Dan begitu selesai sa'i, kemudian di sana sudah tersedia para tukang gunting, terus dia pikir sudah saya gundul sekalian aja lah sekali umroh ini kan gitu. Begitu dia gundul, kemudian dia berkaca, dia kaget melihat wajahnya, ya Allah jelek luar biasa. Dan dia mengatakan, ya Allah begitu buruknya rupaku, padahal engkau tidak mewajibkanku untuk memotong rambutku. Aku ini mau begini buruk hanya kalau engkau perintah ya Allah. Kalau bukan karena perintahmu ya Allah, aku akan tidak mau berwajah begini buruk. Ngerti maksudnya? Jadi itu saya loncat ke nomor 4 ya, nomor 3 ya, nomor 2, nomor 4. Yang nomor 3 adalah emang gampang ngurusin Indonesia. Pejabatnya udah rusak semua, rakyatnya pun sudah mulai ikut rusak. Seorang menteri dihapusin sama dirjen sama irjennya, dihapusin sama kepala-kepala bagiannya, dan begitulah ada ngapusi struktural dari atas ke bawah. Sedemikian rupa rusaknya sehingga tidak mudah. Begitu engkau menjalankan kebaikan, sebentar kemudian bisa muncul trial by the press dengan mencari kesalahan-kesalahanmu, sehingga engkau harus tahu aku ini orang yang punya cacat atau tidak. Gitu loh. Kalau begitu aku punya cacat, maka aku tidak akan berani melakukan sesuatu yang tadi dirindukan oleh Bang Rizal. Kenapa mereka tidak berani? Karena punya cacat. Karena dengan mudah akan diudek-udek, akan diapa-apain, dimain-mainin nanti untuk jadi kasus-kasus yang begitu. Jadi nggak gampang sama sekali. Jadi kalau saya ditanya sebagai profesional, nggak mau saya ngurusin Indonesia, enak aja. Hidup saya sudah nikmat, sudah beres, nggak ada masalah. Sekarang aku sudah umur tua begini disuruh beresin seperti ini. Semua orang teletek naik kabeh, buang tai semua, aku yang harus ngambilin itu tai untuk aku bersihkan ini republik. Nggak mau saya. Hanya kalau Allah memerintahkan aku mau berwajah buruk seperti itu. Dan begitu. Itu ya maksud saya ya. Artinya jadi saya tidak akan punya nafsu, tidak akan punya keinginan, dan itu akan saya tertawakan semua. Tetapi selama ini kan ya Allah itu ya aneh-aneh gitu loh. Tiba-tiba saya disuruh ke Pak Harto dan bilang, Pak Harto sudahlah sampai tidak usah jadi presiden. Saya tuh marah bener sama Harmoko, sama Golkar, sama TNI. Masa sampai disuruh jadi presiden terus tuh kan saya sebagai pecinta sampean kan tidak terima. Enak aja. Kan sampean punya hak dong untuk menikmati berkeluarga masa tua. Suruh jadi presiden terus gimana maksudnya TNI sama Golkar ini? Saya ini cinta sama Pak Harto. Gitu loh. Masa Pak Harto harus jadi presiden terus? Tugas terus tiap hari siang malam setengah mati. Kapan istirahatnya Pak Harto? Aku benci betul itu sama Golkar gitu kan. Pak Harto bingung iki ngomong mudun tak sayang hari ini kan gitu. Nah dia nggak bisa marah kan gitu, karena saya betul-betul bilang cinta sama dia, I love you so much. Gitu. Terus sudahlah Pak, nanti bilang sama mereka aku gak padean gak jadi presiden. Akhirnya dipakai lah dia. Itu kata gak padean itu kan berasal dari Jombang, asal usulnya dari Medina. Bahasa Madinahnya gak padean itu wala ubali. Itu kata-kata Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku, maka seluruh nasib buruk seperti apapun aku bersedia menerima. Cuman satu yang aku tidak kuat, engkau marah kepadaku. Aku mau kau bikin orang hina, aku mau. Aku mau kau bikin orang kalah, aku mau. Aku mau dibunuh siapapun, engkau mengizinkannya, aku mau. Apapun saja aku terima ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Itu kan bahasa cinta yang luar biasa. Dan itu wirid saya kasih ke teman-teman Kiai Kanjeng sehingga gempa terjadi. Jajal nek anjani kon gelem. Gitu kata Tuhan. Jadi Kiai Kanjeng wiritan dari sore, tak SMS dari Lembah Badar, mereka wiritan. Ilam takun alaya watapun wala ubali wala ubali wala ubali wow kerutuk jadi katanya wala ubali kan kata malaikat gitu.
Kan gempa aku terima asal engkau tidak marah kepadaku. Itu kan gempa beneran yang ngeri ya. Jadi akhirnya sekarang kayak Kanjeng kalau saya kebu semua cowok kayak begitu. Gempa meneng kayak gitu. Nanti ya teman sekalian ya. Jadi mohon maaf, saya senang dengan semua itu, tetapi percayalah bahwa ini urusannya bukan siapa menjadi apa, urusannya bukan kursi, urusannya bukan kekuasaannya, urusannya adalah 100% rakyat Indonesia punya hak untuk sejahtera, punya hak untuk bahagia, punya hak untuk menikmati surga yang dipercikkan Allah ke bumi. Di mana Adam dulu diturunkan di daerah Ethiopia, terus bergeser-geser sampai ke sini karena di sana kurang banyak pohon. Akhirnya bergeser ke sini, baru Hawa diturunkan dekat agak India situ. Setelah itu kemana ya Dik ya gitu, terus akhirnya ke Pulau Jawa, terus dekat-dekat Mojokerto sana itu. Enggak percaya sih di kono dewe. Silakan diselidiki. Saya ini Abu Nawas, saya tahu persis semuanya. Abu Nawas ditanya berapa jumlah bintang, gampang Pak, sejumlah bulu kambing kan gitu kan. Enggak percaya, itu dewe. Nah, kita ini enggak punya Pak Rizal, kita ini enggak punya diplomasi. Kita ini enggak punya daya negosiasi, enggak punya bukan hanya bargaining power. Kita ini nggak bisa punya bahasa kenegarawan, nggak punya bahasa politik normal, itu nggak punya. Kita punyanya bahasa kekuasaan, ngemis atau ngerampok. Kita tidak punya keindahan politik di Indonesia. Kita nggak punya. Zaman Bung Karno masih lumayan, zaman Pak Harto masih lumayan. Pak Harto mungkin tidak kelihatan berani, tapi kan pinter jegal. Kalau sudah rapat sama menteri, perdana menteri apa presiden di ASEAN gitu kan, dia suka jegal. Ya saudara-saudara begini ya, pokoknya kalau harapan saya sih sebaiknya ke utara. Kan? Terima kasih, silakan bersidang. Enggak. Setelah itu sidangnya ke selatan, akhirnya sepakat seluruh ASEAN ke selatan. Terus Pak Harto memberi pidato penutup, terima kasih saudara sekalian bahwa sidang Anda sudah menghasilkan perjalanan ke utara, gitu kan. Padahal sidangnya ke selatan. Kalau sudah Pak Harto ngomong itu tidak ada yang berani. Nah kalau mestinya Pak SBY agak acting sedikit seperti itu, tapi dia orang baik, jadi tidak bisa acting seperti itu kan gitu. Jadi kita tidak punya keindahan itu lagi. Kita ingin Indonesia ini punya wibawa. Indonesia ini, Soekarno itu turun di Cape Canaveral di Amerika, disambut oleh John F. Kennedy. Siswa-siswa SMA berbaris di pinggir jalan yang dilewati protokolnya Bung Karno dengan membawa bendera merah putih, cantik-cantik, putih-putih, ada yang pakai BH, ada yang tidak. Maklum Amerika. Saya memperhatikan soal-soal seperti itu karena saya seorang budayawan sekaligus kiai, harus mengerti persis. Bung Karno langsung keluar dari protokol, dia langsung nyerobot keluar, dia ambil itu satu siswi SMA, dia cium dan bertepuk tangan seluruh bandara. Dan wartawan menulis besoknya, ini orang kalau dia warga negara Amerika, kalau dia mengikuti pemilihan presiden di Amerika, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Jadi mulai sekarang kalau pilkada, ndolek orang itu ambungan. Oh Mbak Sule. Gitu ya, tapi anyway saya terima kasih sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada satu keyakinan terakhir sekali Pak Rizal. Tidak ada yang sia-sia teman-teman sekalian. Ini Anda sedang memperbesar hutangnya Allah kepadamu dan kepada anak-anakmu. Engkau ikhlas sampai jam 3 pagi seperti ini, Allah berhutang kepadamu. Dan percayalah, nanti anakmu akan lebih sejahtera dari yang seharusnya.